Kalian sudah dapat belum yang udah baca belum yang apa namanya modulnya sama lembar jawabannya? Kalian udah buka belum yang modul praktek sama lembar jawaban udah buka belum? Udah, Bu. Oke, kita bahas dulu yang modul praktek ya. Di sini kan ada modul praktek untuk mata kuliah auditing dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke 14 kalau nggak salah ya. Sampai pertemuan ke berapa nih? Sampai pertemuan ke 14. Berarti kan kemarin sudah kita bagi kelompok masing-masing. Nah, Ibu jelaskan untuk yang materi pertemuan ke-9 dulu. Materi pertemuan ke-9 itu tentang pengujian case. Jadi audit tentang eh, kas. Di sini bagian A-nya itu ada tujuan audit atas kas. Yang pertama untuk memastikan atau meyakinkan keberadaan dari kas atau setara kas itu adalah benar adanya. Benar adanya itu berarti perusahaan memiliki bukti, memiliki dokumen bahwa kas itu memang punyanya perusahaan. Buktinya apa? Ya bisa macam-macam. Bisa ada rekening koran, bisa ada voucher, voucher kas masuk, voucher kas keluar. Tujuan yang kedua adalah untuk pencatatan dan pisah batas, yaitu untuk meyakinkan bahwa transaksi penerimaan dan pengeluaran kas itu sudah dicatat dengan benar sesuai dengan periodenya. Yang ketiga, keabsahan suatu transaksi. Jadi, kas itu, transaksi kas atau setara kas itu telah dicatat dengan lengkap dan menurut transaksi yang sah. Jadi ada buktinya. Terus ada keabsahan dan kebenaran untuk meyakinkan bahwa transaksi kas yang ada di bank itu sesuai dan dilakukan rekonsiliasi dengan benar. Rekonsiliasi itu berarti mencocokkan saldo kas yang ada di pencatatan perusahaan dengan pencatatan yang ada di rekening koran di bank. Terus yang kelima, tujuan yang kelima adalah pengungkapan, yaitu meyakinkan bahwa transaksi kas dan setara kas itu sudah diungkapkan dengan jelas. Selanjutnya di bagian B ini ada kasus informasi tentang kas. Jadi di sini kalian itu seolah-olah menjadi seorang auditor di mana di sini ada kasus kas yang ada di PT Seroja. Di sini ada beberapa transaksi yang mencurigakan sehingga kalian disuruh membuat auditing, disuruh memeriksa bagaimana keabsahan kas yang ada di PT Seroja ini. Apakah sudah benar perhitungannya? Apakah bukti-buktinya sudah sesuai atau belum? Oke, kita bahas untuk kasusnya. Kas yang ada di PT Seroja pada tanggal 31 Desember 2016 terdiri dari ada petty cash dan saldo rekening giro. Petty cash itu berarti cash yang ada di perusahaan atau cash kecil. Kalau saldo rekening berarti kas perusahaan yang ada di bank. Untuk rekening giro ini ada beberapa bank di Indonesia dan di Surabaya. Untuk mendukung hasil audit yang Anda lakukan terhadap rekening bank dan rekening kas dan bank perusahaan, maka perlu diadakan kas opnam atau perhitungan kas pada akhir periode. Kas opnam ini dilakukan oleh auditor di hadapan Rina. Rina itu kasirnya PT Seroja. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2016
dari jam 10 sampai jam 11.30. Berikut adalah hasil perhitungan kas yang dilakukan oleh auditor KAP Inco. Di dalam petty cash, setelah dilakukan audit, ditemukan ada uang kertas dan uang logam. Uang kertas di sini ada pecahan 50.000 sebanyak 1 lembar. Terus ada pecahan 20.000 sebanyak 2 lembar. Dan ada pecahan 10.000 sebanyak 5 lembar. Selanjutnya ada pecahan 1.000 sebanyak 20, ada pecahan 500 sebanyak 20 lembar, dan ada pecahan 100 sebanyak 20 lembar. Selain uang kertas, ditemukan juga uang logam. Di sini untuk uang logam ada cuman satu ya. Ada ada koin 500-an sebesar 10 keping atau 10 koin atau 10 logam. Selanjutnya di bank sendiri diketemukan ada cek dan wesel pos yang harus disetor, nggak ada. Terus ada cek mundur sebesar 53.000. Terus ada pengeluaran kas yang belum dirembes atau diganti sebesar 580.000. Terus ada uang muka pegawai atau bon sementara sebesar 150.000. Selanjutnya dari rekening kas per buku C1 itu ditemukan rekening kasnya sebesar 223.000. Di sini kalian diminta untuk eh, membuat komposisi petty cash di atas berdasarkan berita acara kas Opnam per 31 Desember dan buatlah jurnal penyesuaian jika memang ada selisih antara hasil audit dan eh, stok opnam opnam cash yang sudah dilakukan. Misal tidak ada selisih, ya berarti tidak perlu adanya dibuatkan jurnal penyesuaian. Selanjutnya kita lihat di lembar untuk jawab. Oke, Ibu, itu dulu. Di lembar jawab praktek audit itu sudah ada eh, working paper atau kertas kerja untuk audit kas. Di sini ada nama eh, KAP Inco, terus kliennya tadi adalah PT Seroja. Terus yang kalian ukur adalah cash. Terus tanggal reviewernya adalah 31 Desember 2016. Selanjutnya di bawahnya ini ada tabel untuk berita acara kas Opnam 31 Desember 2016. Jam opnamnya adalah jam 10 sampai dengan 11.30. Nah, di sini kan ada tabel keterangan jumlah sama total. Ini gunanya adalah untuk mengisi hasil dari perhitungan kas. Tadi kan ada kas dalam bentuk uang kertas dan uang logam. Nah, kalian tulis di sini ada uang kertas sebesar 50.000. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 1 lembar. Berarti totalnya berapa? Totalnya adalah 50.000. Terus yang kedua ada uang
kertas sebanyak 20.000. Jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 2 lembar. Berarti totalnya adalah 40.000. Dan seterusnya kalian masukkan jumlah yang didapat dari cash opnam tadi sampai dengan yang uang logam. Uang logam kan tadi ada 50 ya. Ada 500 ya. Ada 500 sebanyak 10 koin. Berarti kan totalnya 5.000. Nah, setelah semuanya kalian masukkan, terus kalian jumlahkan berapa total kas yang didapat dari cash opnam. Terus yang bawahnya ini adalah saldo per buku. Tadi kan saldo per buku diketahui di kasus sebesar 235.000. Jadi di sini saldo per audit itu saldo berdasarkan kalian audit, yang di bawahnya adalah saldo berdasarkan buku. Nah, selanjutnya, di perbedaan ini adalah selisihnya. Kalau ada selisih saldo audit sama saldo buku, maka taruh di sisi sebelah kanan di bawahnya total. Selanjutnya, oke, hasilnya di sini memang nanti ada perbedaan atau ada selisih. Dari hasil audit itu lebih kecil daripada hasil buku yang sudah dicatatkan. Perbedaannya adalah sebesar 8.000. Nah, karena ada perbedaan, berarti kalian harus membuat jurnal penyesuaian. Gunanya adalah untuk menyesuaikan perbedaan yang sebesar 8 8.000. Nah, perbedaannya kan tadi yang Ibu bilang karena adanya selisih dari saldo buku yang lebih besar daripada saldo yang kalian audit. Berarti kan kasnya, kas dari hasil audit itu lebih kecil. Makanya kalian harus menambah saldo kas kecilnya. Kalau menambah kas kecilnya, berarti jurnal penyesuaiannya adalah kas kecilnya di sisi debit sebesar 8.000. Terus kreditnya adalah kita anggap saja pendapatan lain-lain. Kenapa kok kita anggap pendapatan lain-lain? Karena kan jumlahnya cuma 8.000. Itu tidak material kalau di dalam audit. Jadi kita asumsikan aja selisihnya itu sebagai pendapatan. Jadi nanti hasil auditnya adalah wajar tanpa pengecualian. Jadi intinya kalau ada kasus terus ada selisih dari hasil audit dengan yang ada di perusahaan, kalau jumlahnya tidak signifikan itu namanya tidak material. Kalau tidak material, auditor boleh mengabaikannya. Jadi tetap opininya adalah wajar tanpa pengecualian. Sampai sini ada yang mau ditanya? Terutama untuk kelompok 9, sorry, untuk kelompoknya siapa? Gabriel ya? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu mau bahas yang pertemuan ke-11. Oke, udah kelihatan materi Ibu?
Sorry, pertemuan 10, materi 10. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Di pertemuan ke-10 ini pembahasan tentang piutang dagang dan kerugian piutang. Jadi kalau di perusahaan itu kan biasanya ada piutang. Nah, piutang itu biasanya ada beberapa yang tidak tertagih atau tidak dibayar oleh customer. Misal ada piutang dagang sebesar 10 juta, tapi ternyata yang bisa ditagih itu cuma 9 juta. Yang 1 juta itu nggak tahu orangnya kemana, kabur atau bangkrut, atau kena bencana atau kebakaran. Pokoknya intinya adalah piutang yang 1 juta itu tidak tertagih. Nah, perusahaan itu bisa mengakui sebagai kerugian piutang, dan kerugian piutang itu nanti bisa dijadikan sebagai biaya. Di sini ada 5 tujuan dari tujuan audit atas piutang dagang dan kerugian piutang. Yang pertama adalah untuk meyakinkan bahwa piutang yang tercatat itu merupakan tagihan yang sah dan milik perusahaan. Berarti kalau kita mau meyakinkan bahwa piutang itu adalah milik perusahaan, ya harus ada buktinya. Harus ada bukti invoice penjualan secara kredit misalnya. Terus yang kedua adalah untuk meyakinkan bahwa semua tagihan perusahaan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dalam pisah batas. Jadi semua tagihan perusahaan itu harus dicatat berdasarkan eh, pemisahan waktu jatuh tempo. Misal nih, perusahaan yang belum jatuh tempo, ya jangan dimasukkan ke dalam piutang. Jadi biasanya kalau perusahaan itu akan membedakan piutang berdasarkan yang ini sudah jatuh tempo, ada yang belum jatuh tempo, ada yang sudah lebih jatuh tempo 30 hari, ada yang sudah jatuh tempo lebih dari 60 hari, 90 hari, dan seterusnya. Nah, biasanya perusahaan itu akan memberikan batasan, misal nih, piutang ini sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun tidak tertagih, berarti dianggapnya udah bad debt atau piutang yang memiliki kemungkinan tidak tertagih dan bisa masuk dalam kategori kerugian piutang. Terus yang ketiga adalah meyakinkan bahwa cadangan piutang tak tertagih atau penghapusan piutang telah dinilai cukup memadai. Di dalam akuntansi itu kita mengenal istilah cadangan piutang tak tertagih. Tapi kalau di dalam pajak, cadangan piutang tak tertagih itu tidak boleh diakui. Jadi cadangan kerugian piutang itu perusahaan akan eh, memberikan persentase sebelum piutang itu benar-benar tidak tertagih. Jadi misal perusahaan A punya piutang sebesar 100 juta. Nah, perusahaan itu akan me, membuat kebijakan bahwa perusahaan itu mencadangkan kerugian piutang yang kira-kira tidak tertagih sebesar 10% misal. Berarti kan 10% dari 10 juta itu udah 10 juta sendiri. Nah, nanti di dalam laporan neraca, cadangan kerugian piutang itu akan diakui sebagai eh, di bawah, dia dia tetap diakui sebagai piutang, tapi dia akan menjadi akun sendiri namanya cadangan piutang tak tertagih. Biasanya tetap tempatnya ada di bawah aktiva lancar. Nah, eh, cadangan kerugian piutang ini kalau di dalam akuntansi diperbolehkan. Nanti cadangan kerugian piutang tak tertagih ini kalau dia sudah benar-benar tidak tertagih, maka statusnya akan meningkat menjadi dihapuskan. Kalau sudah dihapuskan, maka nanti akan dijadikan sebagai biaya. Nah,
proses cadangan piutang tak tertagih sampai kita biayakan itu harus punya bukti yang cukup dan memadai. Buktinya apa? Ya memang jatuh temponya itu sudah cukup lama, sudah setahun, 2 tahun, atau mungkin 10 tahun. Dan orangnya memang sudah tidak ada di tempat alamat sesuai dengan invoice-nya. Atau sudah ditagih berkali-kali tapi orangnya nggak bayar-bayar. Jadi ada beberapa. Nah, untuk bukti yang memadai paling tinggi adalah hasil persidangan. Kalau persidangan sudah membuat keputusan bahwa ya piutang ini tidak tertagih atau tidak bisa dibayar lagi atau customernya sudah nggak bisa bayar, maka perusahaan boleh membiayakan. Terus yang keempat adalah meyakinkan bahwa piutang yang dijaminkan atau dihipotekkan telah diungkapkan dalam laporan keuangan secara memadai. Piutang eh, itu bisa dijaminkan. Jadi misal nih, ibu punya perusahaan, ibu punya puluhan piutang yang belum ibu tagih. Nah, ibu merasa bahwa piutang ini susah untuk ditagih. Jadi piutang ini ibu jual misal ke Kesia. Kesia itu perusahaan apa tuh namanya yang suka kayak debt collector gitu loh. Nah, si Keisha nanti yang nagih-nagihin itu bisa. Jadi piutang itu bisa dijaminkan, bisa dijual dan sebagainya. Terus yang kelima adalah meyakinkan bahwa piutang telah diklasifikasikan dengan tepat. Nah, yang tadi Ibu bilang, jadi kalau kalian kerja di bagian piutang atau utang, itu klasifikasikan dari sebelum jatuh tempo, yang sudah jatuh tempo, yang sudah jatuh tempo sebulan, 2 bulan, dan seterusnya. Ini untuk mengetahui usia piutang itu seperti apa, atau kondisi piutang itu seperti apa. Nah, di bagian B ini ada catatan piutang dagang dan penerimaan kas PT Seroja selama tahun 2016. Yang pertama, di sini ada nama debitur yaitu PT Sentosa. PT Sentosa ini memiliki piutang ada 3 invoice atau 3 faktur, yaitu tanggal 24 Desember 2016, tanggal 12 September 2016, dan tanggal 17 Agustus tahun 2016, dengan saldo piutang sebesar berapa nih? 6, 6 jutaan ya, sekitar 6 jutaan. Nah, yang kedua ada toko Topi Misti. Toko Topi Misti ini ada tiga tagihan juga, ada 3 tagihan yang belum dibayar, yaitu tanggal 20 bulan November 2016 sebesar 5,9, terus tanggal 7 bulan 10 sebesar 500.000, terus tanggal 11 bulan 9 itu sebesar 290.000. Terus yang ketiga ada toko Mawar Berkembang. Dia juga ada 3 tagihan yang belum dibayar, ada 3 invoice, tanggal 22 bulan 11 ada 6,6 juta sekian, tanggal 17 bulan 9 sebesar 4,1 jutaan, terus tanggal 19 bulan 7 tahun 2016 sebesar 568. Terus di sini ada CV Berlian, ada 3 invoice juga yang belum dibayar, ada toko tas mini Depuh, ada 1 tagihan, ada PD Merah Putih, ada 1 tagihan, ada CV Merah Putih, 1 tagihan juga, ada toko Sayang Manise, 2 tagihan yang belum dibayar, ada PD Jembatan Merah, ada 2 invoice, dan ada UD Rezeki Lancar, ada 1 invoice. Terus ini masih banyak lagi sampai ada 8 perusahaan ya. Ada 8 debitur yang belum lunas.
Selanjutnya, kebijakan perusahaan kepada debitur itu memberikan waktu 1 sampai 30 hari dianggap belum menunggak. Jadi jatuh tempo tagihannya itu selama 30 hari. Nah, kalau 30 hari itu masih dianggap wajar karena belum jatuh tempo. Selanjutnya di bawah ini berikut adalah saldo piutang dagang PT Seroja per 31 Desember dan eh, berarti ini dan 2015 ya dan akhir 2015. Di sini di piutang dagang ada piutang dagang untuk yang tahun 2016 piutang dagangnya sebesar 54.579.000. Di tahun 2015 sisanya adalah 45.975.000. Sedangkan untuk cadangan kerugian piutang tahun 2016 itu dicadangkan 13.644.000 sekian. Terus di tahun 2015 itu dicadangkan kerugian piutang sebesar 3.425 juta sekian. Selanjutnya, biaya penyisihan piutang tak tertagih yang sudah ditetapkan oleh perusahaan untuk tahun 2015 dan 2016 adalah masing-masing 3.425.000 sekian dan untuk 2016-nya 13.644.000 sekian. Selanjutnya, untuk cadangan kerugian piutang itu ditetapkan 25% dari saldo piutang dagang di tanggal neraca. Diminta kalian membuat kertas kerja analisa umur piutang dagang dan hitunglah cadangan kerugian piutang yang harus dibentuk oleh perusahaan tahun 2016. Jadi yang pertama, kalian harus membuat kertas kerja untuk menganalisa umur piutang. Berarti kalau umur piutang, kalian harus lihat dari tanggal faktur ke bulan kalian audit, yaitu tanggal 31 Desember. Nah, nanti umur piutangnya itu akan dibagi-bagi 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan seterusnya. Yang kedua, kalian diminta untuk menghitung cadangan kerugian piutangnya berapa. Oke, kalian bisa lihat di lembar kertas kerja. Di lembar kertas kerja yang di pertemuan ke-10 ini seperti biasa ada nama KAP-nya, KAP Inco, terus kliennya adalah PT Seroja. Terus apa yang kalian ukur? Yang kalian ukur adalah piutang dagangnya. Terus tanggal reviewernya berapa dan seterusnya. Selanjutnya, di sini ada tabel untuk analisis umur piutang untuk PT Seroja per 31 Desember 2016. Tadi kan ada 18 debitur, berarti kalian tulis di sini dari PT-PT apa saja tadi yang 18 tadi. Terus jumlahnya di sini kalian jumlah total piutangnya. Misal tadi kan ada PT Sentosa. PT Sentosa kan tadi ada tiga ada tiga invoice ya. Ada 3 invoice. Total piutangnya kan tadi sekitar 6 jutaan ya. 6,9 juta. Nah, kalian tulis di sini total piutangnya 69 juta sekian. Terus yang belum jatuh tempo berapa totalnya? Yang belum jatuh tempo itu berarti yang masa piutangnya itu 1 sampai
tanggal 1 sampai 30 hari. Itu berarti masuk kategori belum jatuh tempo. Nah, kalau yang sudah lebih, yaitu 31 hari sampai 61 hari, itu kalian tulis di sini. Terus kalau yang sudah lebih dari 61 hari sampai 90 hari, kalian tulis di kolom ini. Kalau yang lebih dari 91 hari sampai 121 hari, kalian tulis di sini. Kalau yang terakhir adalah yang lebih dari 120 hari. Jadi ini tugas kalian harus menghitung umur piutangnya berapa. Oke, terus nanti ditotalkan berapa jumlahnya. Selanjutnya, untuk saldo cadangan piutang, saldo cadangan piutang itu kan 25 persen. Berarti ini 25% dikali total piutangnya berapa? Total piutang keseluruhan dari 8 debitur tadi kalian taruh di sini. Terus berapa 25%-nya? Sudah selesai seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, terus ini kan ada saldo cadangan kerugian piutang per buku nih. Itu kalian masukkan yang tahun 2015 saldo awal. Kalau saldo awal berarti kalian pakainya yang tahun 2015 terus nanti dikurangi yang 2016 itu perbedaannya berapa. Nah, perbedaannya nanti akan kalian buat jurnal penyesuaiannya. Jurnalnya adalah kerugian piutang tak tertagih di